Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan materi kita tentang pembatal-pembatal puasa. Kemarin telah disebutkan bahwa di antara pembatal-pembatal puasa menurut Abu Suja di dalam kitabnya bahwa ma wasala amdan ilal jauf awil ra'si wal huknati fi ahadis sabilain, segala sesuatu yang sampai ke jauf, yaitu dalam rongga tubuh, kemudian segala sesuatu yang masuk lewat kepala, dan segala sesuatu yang masuk lewat injeksi, lewat suntikan, melalui kemaluan atau dubur. Ini menurut ulama Syafi'iyah, bahwa yang dimaksud jauf itu adalah berupa rongga. Oleh karena itu, menurut ulama Syafi'iyah, contoh yang jadi pembatal seperti sesuatu yang masuk melalui mulut, hidung, telinga, kemudian lubang kemaluan dan lubang dubur. Ini menurut ulama Syafi'iyah. Contohnya kalau melalui mulut seperti makan dan minum, yang disengaja, maka akan membatalkan puasa, Tapi kalau air ludah, kemarin sudah dibahas bahwa menelan ludah tidak membatalkan puasa, tapi dengan syarat ludah kita sendiri. Kalau ludah orang lain jelas akan membatalkan puasa. Contohnya suami dan istri yang berciuman, kemudian air ludahnya tertelan, maka itu akan membatalkan puasa. Kalau air ludah dari pasangannya ketika ciuman itu membatalkan puasa ketika ditelan. Atau yang syarat yang kedua, tidak bercampur dengan sesuatu yang lainnya, seperti dengan darah yang keluar dari gusi. Contohnya ketika ada darah keluar dari gusi kemudian bercampur dengan air ludah kemudian ditelan, maka dia batal puasanya. Dan syarat yang ketiga, tentunya ludah masih berada di tempatnya di mulut, Jadi jangan ketika ludahnya sudah keluar ditelan lagi, maka itu akan membatalkan puasa. Kemudian masalah sisa makanan di dalam mulut kemarin sudah dijelaskan. Jika sisa makanan itu sangat sedikit dan tidak mungkin untuk dibuang, bercampur dengan air ludah, maka tidak membatalkan puasa. Contohnya ketika seseorang setelah sahur kemudian tidur dan tidak sempat berkumur, tidak sempat membersihkan mulut, kemudian dia menduga di dalam mulutnya itu ada sisa-sisa makanan, maka jika sisa makanan tersebut sudah tidak bisa lagi dibedakan dengan ludah, maka hal itu tidak membatalkan puasa ketika dia menelannya. Tapi jika ada sisa makanan yang bisa dipisahkan dan mungkin untuk dibuang, seperti satu butir nasi, itu masih bisa dibuang, maka ketika dia telan itu yang membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian selain yang lewat mulut, contoh lewat hidung, menurut ulama Syafi'iyah, memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung membatalkan puasa. Batasan dalam hidung itu bagian yang jika kita memasukkan air akan terasa panas, maka disitulah batas dalam yang jika kita memasukkan sesuatu ke tempat tersebut akan membatalkan puasa, yaitu hidung bagian atas yang mendekati mata kita. Adapun hidung di bagian bawah yang lubangnya biasa dijangkau jari kita ketika membuang kotoran, ketika ngupil, maka jika kita memasukkan sesuatu ke bagian tersebut, hal itu tidak membatalkan puasa asal tidak sampai ke bagian atas, Itu menurut ulama Syafi'iyah. Kemudian melalui telinga, maka menjadi batal jika kita memasukkan sesuatu ke dalam telinga. Contohnya tetesan ke dalam telinga, yang dimaksud dalam telinga adalah bagian dalam telinga yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking ketika kita membersihkan kotoran dalam telinga. Jadi memasukkan sesuatu ke bagian yang masih bisa dijangkau oleh jari kelingking kita itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau memasukkan sesuatu lebih dari itu masuk ke dalam, maka itulah yang membatalkan
puasa. Meskipun ada pendapat yang berbeda, yaitu pendapat yang diambil oleh Imam Malik dan Imam Ghazali dari mazhab Syafi'i, bahwa memasukkan sesuatu ke dalam telinga itu tidak membatalkan. Tetapi di sini untuk lebih kehati-hatian ya, mengikuti kebanyakan para ulama Syafi'iyah, bahwa memasukkan sesuatu ke lubang telinga itu membatalkan puasa. Atau dari alat buang air kecil ya, dari lubang air kecil dan lubang dubur ya, lubang buang air besar ya, ketika seseorang contohnya pipis atau buang air besar ya, kemudian dia membersihkannya dan memasukkan jari-jarinya, contoh perempuan memasukkan jarinya ke dalam, maka itu membatalkan puasa ya. Meskipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mengenai pembahasan al-jauf ya, ini ada berbagai pendapat di kalangan ulama mazhab ya. Maka ringkasnya ada dua pendapat. Yang pertama, para ulama yang menyatakan bahwa pembatal puasa terjadi jika ada sesuatu yang masuk, yang diinjeksikan melalui otak tadi ya, ulama Syafi'iyah, melalui otak, rongga pada tengkorak kepala, atau diinjeksikan melalui dubur atau semacamnya ya. Mereka menganggap bahwa saluran-saluran itu bersambung dengan saluran pada organ dalam perut. Nah, jadi mereka berpendapat bahwa saluran-saluran ya, dari telinga, dari otak atau dari kemaluan tadi itu bersambung dalam perut ya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa pendapat ini sebenarnya lemah, karena penelitian kedokteran membuktikan bahwa saluran-saluran tersebut tidak bersambung dengan organ dalam tubuh ya. Jadi intinya, kalau tidak bersambung dengan organ dalam tubuh maka tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, para ulama yang menganggap al-jauf adalah organ dalam perut saja. Jadi yang dimaksud dengan al-jauf itu organ di dalam perut saja. Ya, kalau makan dan minum kan dia melalui al-jauf, tenggorokan, ya, melalui kerongkongan, kemudian melalui lambung, ya. Maka itu yang membatalkan puasa. Ya. Jadi masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau kita melihat dalil ya begitu jelas menunjukkan bahwa yang membatalkan puasa hanyalah makan dan minum ya. Ini berarti bahwa yang dianggap membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk menuju perut, menuju lambung. Inilah yang menjadi batasan hukum, dan jika tidak memenuhi syarat ini berarti menunjukkan tidak adanya hukum. Sehingga pendapat terkuat dalam masalah ini, yang dimaksud al-jauf adalah perut ya, atau lambung, bukan organ lainnya dalam tubuh. Itu terkait pembatal puasa yang sesuatu yang sampai ke jauf. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan materi berikutnya masih tentang pembatal puasa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.